Kali ini Gus Miftah tak terselamatkan lagi. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, setelah Gus Miftah menyatakan pengunduran diri dari jabatan selaku utusan dalam bidang keagamaan, utusan presiden dalam bidang toleransi keagamaan kalau tidak salah ya, ternyata masih dihujat oleh netizen. Dan tuh ternyata kemarin-kemarin ada petisi untuk copot Gus Miftah itu ternyata menembus 250.000 teken. Agak lain kan banyak kali. Oke bosku, tanpa berbasa-basi mari kita simak videonya. Check it out. Cie, ada yang nangis. Bang Miftah resmi mengundurkan diri sebagai utusan presiden. Haruskah sampai sejauh itu? Keinginan netizen akhirnya terkabulkan. Desakan demi desakan, bahkan lewat petisi diadakan. Keputusan untuk mengundurkan diri sepertinya memang keputusan yang tepat. Apalagi citra kabinet yang dibangun oleh Pak Prabowo lagi bagus-bagusnya. Kata Bang Miftah, pengunduran diri ini atas keinginannya sendiri yang sangat menghormati Pak Prabowo. Di satu sisi saya salut sebab hal ini bisa menjadi contoh bagi pejabat lain agar lebih bisa mawas diri. Jika tidak, ya tahu sendiri gimana susahnya pejabat Konoha mundur. Meski banyak kesalahan pun. Semoga satu persatu orang-orang yang tidak berkompeten di bidangnya mundur teratur. Dan dengan pengunduran ini, memberikan citra bahwa jangankan untuk korupsi, lidah yang kesel aja ancamannya harus tinggalkan kursi. Tetap semangat, Gus. Jangan pernah putus memberi terang bagi rakyat jelata. Maksudnya rakyat biasa. Mungkin ini teguran untuk kembali merenung menjadi seperti Bang Miftah yang dulu, yang tidak meninggi. Dari sini kita bisa belajar. Jangan main-main dengan roda kehidupan. Sekarang kita di atas. Kadang juga bisa di bawah. Bersiaplah. Dan pelajaran bagi saya untuk selalu menjaga lisan dalam berbicara. Gimana menurut kalian pengunduran diri ini? Gus Miftah mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden Bapak Prabowo. Ini kan yang kalian semua mau? Entahlah. Dari kasus Gus Miftah dan Bapak penjual es ya, gue itu mengambil banyak banget pelajaran. Dan kalau kalian tahu, akhir-akhir ini FYP gue dari kemarin sampai hari ini ya, nongol lagi video-video lamanya Gus Miftah gitu ya, yang menghina seorang perempuan, yang diduga menghina seorang perempuan, yang ibu-ibu itu yang dibilang lon itu, terus yang Gus Miftah noyor-noyor kepala istrinya, ya pokoknya semua video-video lamanya Gus Miftah gitu. Bahkan sebelumnya Gus Miftah itu juga ternyata pernah berguyon katanya tentang penjual es teh juga gitu sebelum bapak yang kemarin. Nah di konten gue yang sebelumnya yang tentang klarifikasinya Gus Miftah, konten gue yang ini, di situ gue ada menyebutkan gue nggak tahu apakah ini kali pertamanya Gus Miftah melakukan hal tersebut atau sebelumnya juga udah pernah gitu ya. Dan ternyata dari video-video yang beredar kemarin ternyata memang Gus Miftah wataknya seperti itu ya, dan katanya itu adalah gaya guyon, gaya banyolannya Gus Miftah. Menurut gue gini ya, kalau mau stand up, mau berguyon, bercanda gitu ya, ya mau belajar juga gitu tentang perasaan manusia gitu. Kalau kamu mau belajar tentang agama, belajar pula tentang manusianya, karena yang menganut agama itu siapa? Manusia. Jadi kalau kamu mau belajar agama, belajar juga tentang manusia. Supaya kamu tidak hanya pandai beribadah, tidak hanya pandai berdakwah, tapi kamu juga pandai mengerti dan menghargai orang lain. Karena apa? Karena kamu menyebarkan Injil, menyebarkan dakwah itu kepada manusia kan, bukan kepada binatang. Terus gue juga belajar ya, banyak netizen yang bilang kalau ini adalah cara Tuhan, cara Allah gitu ya, membuka rezeki untuk bapak penjual es tersebut gitu. Menurut gue, hal itu mungkin bisa berpengaruh ya. Walaupun gue ya 50-50 setuju gak setuju gitu. Karena masa iya lo mau naikin rezeki orang tapi dengan cara menghina, dengan cara mengenyek, mengejek gitu loh. Tapi ya oke lah gitu. Kalau misalkan bapak ini gak viral karena Gus Miftah, mungkin kita juga gak ada yang tahu bapak penjual es ini siapa gitu kan. Tapi gue lebih setuju lagi kalau ini adalah cara Tuhan, cara Allah untuk menggerakkan hati kita para netizen, para manusia untuk membantu bapak tersebut. Karena menurut gue, kalau Tuhan, kalau Allah tidak menggerakkan hati kita sebagai manusia, tidak menggerakkan hati kita sebagai penonton yang dari kemarin netizen tontonin video tersebut, tapi kalau hati kita tidak tergerak, ya tidak akan ada bantuan untuk bapak itu. Adab itu adalah norma ya terhadap santun, terhadap sopan santun, dan merupakan ekspresi dari watak manusia. Dari video penjual bapak es kemarin ya, itu gua bisa berasumsi bahwa ternyata
wataknya Gus Miftah itu terbongkar gitu lewat satu video viral Bapak ST itu ya. Tiba-tiba banyak banget kan video-videonya Gus Miftah yang udah lawas-lawas tuh terbuka lagi gitu, bahkan viral lagi gitu. Dan ternyata yang gue tonton lebih parah. Gue udah sampai nggak tahu lagi. Kalau gue bilang itu watak, gue nggak bisa ngejudge. Tapi kalau gue bilang itu bercanda, gue juga nggak bisa menerima bercandaan itu gitu loh. Dan kayak gini loh, kayak kita tuh harus bisa membedakan ya. Kalau orang yang kita ajak bercanda itu tidak tertawa, berarti orang itu tidak menganggap hal itu sebagai bercandaan gitu. Karena sekalipun kita bercanda tapi jayus gitu, atau sekalipun kita bercanda tapi orang itu ngerasa nggak lucu gitu, dia pasti punya ekspresi yang tersendiri untuk membuat kayak, haha, lo receh banget sih, haha, lo jayus banget sih gitu loh. Tapi kalau ekspresi mukanya itu udah menghela nafas, muka ekspresinya itu udah bengong, udah terdiam, mukanya udah tersedih, ya kelihatan kan dari mimik wajahnya, ya berarti itu bukan guyon, itu bukan bercanda, tapi kamu sedang menyakiti hati orang tersebut. Dan sekarang Gus Miftahnya sudah mengundurkan diri ya guys ya. Ini bukan yang kalian mau. Menurut gue Gus Miftah cukup gentle ya untuk meminta maaf gitu ya. Sekalipun katanya berita yang gue baca itu acara tersebut tuh sebenarnya tanggal 20 November. Tapi Gus Miftah baru minta maaf kemarin. Ya nggak apa-apa, better telat daripada tidak minta maaf sama sekali. Dan gue cukup bilang Gus Miftah itu gentle ya, karena beliau bilang kalau beliau itu mengundurkan diri gitu, berarti bukan dipecat. Karena menurut gua kalau dipecat mungkin akan lebih terdengar atau terasa tidak hormat gitu ya, atau dipecat tuh kayak kayak kita tuh di Indonesia ini kalau udah ngomong dipecat itu kayak, hah lo dipecat tuh kayak konotasinya tuh udah negatif gitu, artinya udah negatif gitu, padahal belum tentu juga. Semoga dengan adanya pelajaran ini ya, hal ini juga bisa menjadi pelajaran untuk Gus Miftah ke depannya, untuk gua pribadi dan untuk kita semua yang mendengar, membaca berita tentang beliau. Miftah Maulana akhirnya mundur sebagai utusan khusus presiden. Dan buat yang bilang makanya pemuka agama fokus aja dakwah, nggak usah humor-humor, gua nggak sepakat. Gus Dur adalah contoh terbaik, dimana dia adalah seorang pemuka agama, cendekiawan, intelektual, presiden pula, tapi bisa memberikan humor dengan sangat baik dan kritis. Sebelum lanjut, lagi pula kemarahan kita itu bukan cuma tentang es teh manis, tapi jauh lebih besar dibanding itu. Kita marah terhadap kekuasaan yang lama-lama makin menormalkan nepotisme, bagi-bagi jabatan tanpa rasionalisasi, makin arogan sama rakyat, makin gak punya etika. Dipilihlah orang-orang aneh, dapat jabatan setara menteri atau komisaris. Kita marah sama hal itu. Es teh manis tuh jadi puncaknya aja. Mereka arogan sama rakyat kecil. Mereka lupa duit mereka, gaji mereka dari pajak kita, dari uang rakyat. Jangan arogan dong. Gus Dur paham betul tentang humor. Dan bagi Gus Dur, humor terbaik adalah mentertawakan diri sendiri. Dan humor yang paling buruk adalah mentertawakan mereka yang gak berkuasa, mereka yang lemah, mereka yang tertindas. Itu bagi Gus Dur dan prinsipnya sangat baik. Bahkan kalau mengutip dari website official NU, dikatakan bagi Gus Dur, humor itu punya 5 fungsi. 2 fungsi diantaranya adalah 1, mendekatkan diri dengan rakyat. Jadi gagasan-gagasan itu mudah dicerna oleh rakyat. 2, menyampaikan bentuk kritik secara kreatif, secara satir, secara gampang dicerna. Ini kan fungsi humor yang lebih daripada pengen ketawa, tapi lebih mendalam daripada itu. Even Gus Dur pernah bikin jokes tentang polisi dan itu sangat keras tapi disampaikan dengan lucu. Bagi dia polisi yang baik cuma ada 3. Polisi tidur, patung polisi, dan polisi hugeng. Ini kan kritis banget gitu humornya. Dia juga pernah bikin humor tentang macam-macam karakter presiden Indonesia, terus karakter Indonesia di mata Tuhan dan lain sebagainya. Itu kan hal-hal yang sangat punya dampak gitu loh buat kita cerna, bukan menghina orang. Kalau jokesnya ngatain tukang es teh manis goblok, ngatain seniman itu lonte, noyor istri sendiri, itu bukan jokes namanya, itu namanya kelainan. Emang lu arogan aja itu namanya. Minta maaf aja pakai dipiting segala. Lu Habib Nurmagomedov lu. Mending ikut Beyond Combat aja udah, Miftah Maulana. Yes. Kalau soal guyonan, saya akui memang Pak Gus Dur keren. Oke bosku, bagaimana tanggapan kalian tentang video ini? Silahkan cantumkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.